namaku Dinda. Aku perempuan sederhana, tapi sejak kecil terbiasa mencintai dengan sepenuh hati. Aku pikir, saat aku menikah dengan Fikri, lelaki yang kukenal sebagai pekerja keras, lembut, dan penuh perhatian, hidupku akan dipenuhi kebahagiaan. Awalnya memang seperti itu. Kami menikah setelah 2 tahun berpacaran. Fikri bahkan rela menunggu restu dari orang tuaku yang awalnya tidak setuju. Aku yakin, dia lelaki terbaik. Selama 6 bulan pertama pernikahan, kami hampir tidak pernah bertengkar. Fikri selalu pulang tepat waktu, membawakan makanan favoritku, bahkan sering mencuci piring jika aku terlihat lelah sepulang kerja. Namun semua itu berubah saat aku hamil. Awalnya aku tidak sadar, hanya mengira tubuhku mudah lelah karena kelelahan kerja. Tapi saat aku terlambat datang bulan, aku mencoba test pack dan hasilnya 2 garis tebal. Aku menangis. Bahagia, terharu, dan gugup. Ini anak pertama kami. Anugerah pertama kami. Aku membayangkan Fikri akan memelukku erat dan menangis bersama. Tapi reaksi Fikri saat kutunjukkan hasil test pack itu, hambar. Oh, iya? Ya udah. Selamat ya, katanya sambil memandang layar ponsel, lalu berlalu ke kamar mandi seolah berita kehamilan ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Aku tertegun. Kubilang dalam hati, mungkin dia hanya kaget. Mungkin dia perlu waktu mencerna semuanya. Tapi ternyata, hari-hari selanjutnya justru lebih mengejutkan. Aku mulai mengalami morning sickness yang parah. Mual, muntah, tubuh lemas luar biasa. Kadang aku tidak kuat berdiri lama. Aku hanya ingin makan sesuatu yang rasanya sangat spesifik. Hari itu, aku ngidam rujak jambu yang dibelikan dari warung tertentu, dengan sambal kacang khas buatan ibu pemiliknya. Saat ku minta tolong pada Fikri, dia malah cemberut. Ngidam mulu, Din. Nggak bisa beli di tempat lain aja, sih? Aku capek kerja seharian. Mau istirahat. Aku menahan air mata. Mencoba tersenyum sambil berkata, maaf, ya, aku cuma kepingin itu. Tapi kalau kamu capek, nggak apa-apa, aku minta tolong Mbak Wati besok. Malam itu, aku menangis dalam diam. Sakit sekali rasanya saat orang yang kau cinta tak menunjukkan kepedulian saat kau sangat membutuhkannya. Hari-hari berjalan semakin berat. Kehamilanku semakin melemah. Nafsu makan menurun drastis, kepalaku sering pusing, dan tubuhku lemas. Aku pernah jatuh saat hendak ke kamar mandi karena terlalu pusing. Kupikir Fikri akan panik dan segera membantuku. Tapi yang dia lakukan hanya berseru dari kamar. Kamu kenapa sih, Din? Bisa nggak sih hati-hati? Bikin orang kaget aja. Aku mengangguk, meski tubuhku masih gemetar dan lututku berdarah. Aku rawat sendiri luka di kakiku malam itu. Aku benar-benar merasa sendiri. Hingga suatu pagi, tubuhku demam tinggi dan aku muntah darah. Mbak Wati, tetangga depan rumah yang sering membantuku, panik dan langsung memanggil ambulans. Fikri? Dia sudah pergi kerja tanpa pamit, dan ponselnya tidak aktif saat aku coba hubungi. Aku dilarikan ke rumah sakit. Diagnosanya cukup berat, anemia berat dan dehidrasi. Dokter menyarankan rawat inap minimal 3 hari. Saat kutanya apakah suamiku sudah diberitahu, perawat hanya menggeleng. Malam itu aku terbaring di ranjang rumah sakit. Sendirian. Dingin. Tanganku dipenuhi infus, tubuhku lemah, dan hati ini hancur. Aku menangis diam-diam. Aku hanya ingin suamiku datang dan menggenggam tanganku, berkata bahwa aku tidak sendiri. Tapi yang kudapat hanyalah sunyi. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Esoknya, sahabatku, Rena, datang membawakan makanan dan pakaian ganti. Din, kamu lihat ini, katanya sambil menunjukkan ponselnya. Ku coba baca, dan jantungku seperti diremas. Sebuah unggahan Instagram story dari akun Fikri. Ia sedang makan malam mewah di restoran mahal, tersenyum sambil memotong kue dengan lilin bertuliskan, "Happy birthday sayang." Dan wanita di depannya, bukan aku. Rena menatapku dengan sedih. Aku udah curiga lama, Din. Aku tahu kamu lagi sakit dan Fikri nggak di rumah. Tapi ternyata dia malah merayakan ulang tahun cewek lain. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir deras. Kupandangi perutku yang mulai membuncit, tempat anakku tumbuh dengan susah payah.
Aku yang berjuang sendirian. Aku yang jatuh bangun menjaga janin ini. Sementara ayah dari anak ini sedang bersenang-senang dengan perempuan lain. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kepalaku berputar, pikiranku berantakan. Aku ingat semua perlakuan dingin Fikri selama beberapa bulan terakhir. Semua sikapnya yang berubah, jawabannya yang pendek, senyumnya yang jarang muncul, dan kini semuanya jelas. Dia sudah tak mencintaiku lagi. Atau mungkin, dia mencintai orang lain. Pagi hari, dokter datang mengecek kondisiku. Dia tersenyum dan berkata, ibu dan bayi dalam kondisi membaik sekarang. Tapi tetap harus tenang, ya. Jangan stres. Itu bisa berpengaruh besar ke janin. Aku mengangguk pelan. Tapi bagaimana bisa aku tidak stres? Bagaimana aku bisa tenang kalau kenyataan menikamku sesakit ini? Setelah dokter pergi, aku menatap jendela rumah sakit yang berembun. Kupandangi langit biru pucat di luar sana. Lalu aku bicara pelan pada diriku sendiri. Mulai hari ini, aku berjanji, aku tidak akan lagi menjadi perempuan lemah. Jika dia memilih menyakiti aku dan anakku, maka aku akan pastikan hidupnya dan hidup selingkuhannya akan kubuat menderita. Aku akan bangkit, dan mereka akan tahu siapa Dinda sebenarnya. Hari keempat aku dirawat di rumah sakit. Perawat mengatakan aku sudah cukup stabil dan boleh pulang hari ini. Tapi aku tak tahu harus pulang kemana. Rumahku tak lagi terasa seperti rumah. Tempat itu kini hanya ruang kosong yang dihuni luka dan kebohongan. Fikri belum juga muncul. Bahkan sekadar pesan pun tak ada. Teleponku pun tidak diangkat olehnya. Jika dulu dia akan langsung datang ke rumah sakit hanya karena aku batuk semalaman, sekarang bahkan saat aku muntah darah dan nyaris kehilangan nyawa, dia tak peduli. Yang lebih menyakitkan, 2 hari lalu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri unggahan story Instagram dari seorang wanita bernama Anissa, perempuan yang kutahu satu kantor dengan Fikri. Story itu menunjukkan Fikri sedang duduk di sebuah restoran mewah, tertawa sambil meniup lilin kue ulang tahun untuk Anissa. Terima kasih sayang atas kejutan dan dinner romantisnya. My favorite person 2 hati. Story itu ditutup dengan foto mereka saling berpegangan tangan di atas meja. Fikri mengenakan kemeja yang dulu kubelikan saat anniversary pernikahan kami yang pertama. Hatiku seperti dilindas truk saat itu. Aku memeluk perutku dan menahan isak. Anakku, apakah kamu merasakan sakit ini, nak? Maafkan mama, maafkan karena memilih ayah yang tak tahu cara mencintai. Rena datang lagi hari itu, membantuku mengurus administrasi pulang. Ia menyewa taksi online dan membawaku ke rumahnya untuk sementara waktu. Ia tahu aku belum siap bertemu Fikri, dan aku bersyukur punya sahabat sebaik dia. Di rumah Rena, aku seperti menemukan sedikit ketenangan. Tapi luka di hatiku belum benar-benar sembuh. Setiap malam aku masih menangis diam-diam, menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak peka sejak awal? Kenapa aku terlalu percaya? Kenapa aku bertahan saat Fikri mulai bersikap dingin? Kenapa aku begitu naif? Namun, saat aku sedang duduk termenung di teras rumah Rena sambil meminum susu hangat, suara Rena membuyarkan lamunanku. Din, kamu nggak bisa terus kayak gini. Kamu harus bangkit. Kamu harus lawan. Kamu itu perempuan kuat. Aku menatapnya ragu. Aku hamil, Ren. Aku lemah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rena tersenyum dan menggenggam tanganku. Justru karena kamu hamil, kamu harus kuat. Anakmu butuh kamu. Kamu nggak sendiri. Kamu punya aku, dan kamu punya kekuatan yang selama ini kamu sembunyikan. Aku diam, merenungi kata-katanya. Esok harinya, aku mulai mengatur napasku. Kutulis daftar di notes ponselku. Periksa semua data dan bukti perselingkuhan Fikri. Konsultasi dengan pengacara keluarga. Ceritakan semuanya ke orang tua. Rencanakan langkah balasan dengan tenang. Lindungi masa depan anakku. Hari itu aku mulai menggali informasi. Dari beberapa pesan yang sempat tertinggal di WhatsApp Fikri, karena sebelumnya aku pernah meminjam ponselnya, aku temukan chat dengan nama _nis. Chat penuh emoji cinta, janji bertemu diam-diam, dan bahkan ada satu pesan dari Fikri. Tenang sayang, Dinda gak curiga. Dia cuma sibuk ngidam. Lagian aku juga udah males pulang.
Lebih nyaman sama kamu. Tanganku gemetar saat membaca itu. Nafasku sesak. Tapi aku menenangkan diri. Aku gak boleh emosional. Aku harus simpan semua ini. Kukirim semua chat itu ke email pribadiku sebagai bukti. Termasuk foto-foto story Instagram yang sempat ku screenshot. Rena membantuku membuat folder khusus untuk dokumentasi. Hari berikutnya, aku memberanikan diri pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dan beberapa dokumen pribadi. Tapi saat aku masuk, rumah itu seperti rumah kosong. Tak ada suara. Tak ada aroma masakan. Tak ada jejak suamiku. Aku mendapati dapur kotor, ruang tamu berantakan, dan di meja ada 2 gelas wine bekas. Aku tahu, itu bukan minumanku. Kutemukan jaket perempuan tergantung di kursi makan. Aku menahan amarah dan segera masuk ke kamar. Mengambil pakaianku, dokumen keuangan, buku rekening, dan beberapa berkas penting. Hatiku benar-benar ingin hancur saat kulihat potret pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku hampiri pelan, lalu kuturunkan foto itu, kucopot dari bingkai, dan kubakar di belakang rumah. Ini bukan cinta. Ini penghinaan. Saat aku keluar dari rumah, tetangga sebelah memanggil. Dinda, maaf ya, Bu. Kemarin saya lihat suami ibu bawa perempuan ke rumah. Mereka sempat ribut-ribut di depan. Saya kasihan lihat ibu. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Saya baik-baik saja sekarang. Sesampainya di rumah Rena, aku menelepon Mama. Suaranya terdengar lembut seperti biasa, tapi begitu mendengar ceritaku, dia menangis. Astagfirullah, Dinda, kenapa kamu diam saja selama ini, Nak? Aku malu, Ma. Aku gak tahu harus bagaimana. Ayahmu harus tahu ini. Fikri sudah keterlaluan. Aku tahu, ini saatnya. 2 hari kemudian, aku dan Mama datang ke kantor Papa. Papa adalah pemilik sebuah perusahaan konstruksi besar tempat Fikri bekerja. Dialah yang sebenarnya memberi Fikri pekerjaan dan promosi karena kepercayaannya padaku. Papa sempat terdiam lama setelah mendengar ceritaku. Jadi dia tega memperlakukanmu seperti itu, di saat kamu mengandung cucuku? Tanyanya pelan, menahan emosi. Aku mengangguk. Dan dia sedang menjalin hubungan dengan rekan kerjanya, Anissa. Bukti-buktinya semua ada di sini, Pak. Papa mengambil ponselku dan memeriksa semuanya. Tak lama kemudian, wajahnya berubah menjadi dingin. Baik. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Papa menekan tombol interkom dan memanggil asistennya. Suruh Fikri datang ke ruangan saya sekarang juga. Kalau dia menolak, bilang ini masalah darurat. Aku menahan napas. Tak sampai 15 menit, pintu terbuka dan Fikri masuk. Saat melihatku duduk di situ bersama Papa dan Mama, wajahnya langsung berubah. Terkejut. Panik. Dinda, kamu ngapain di sini? Papa menatapnya tajam. Duduk. Kita harus bicara. Fikri tampak gugup. Ia duduk perlahan. Aku sudah tahu semuanya, Fikri. Tentang pengkhianatanmu, tentang perselingkuhanmu, dan tentang bagaimana kamu meninggalkan istrimu saat dia dirawat di rumah sakit. Fikri membela diri. Pat, saya bisa jelaskan. Tidak perlu. Semua bukti sudah cukup. Mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan dari semua proyek. Dan kamu resmi saya pecat dari perusahaan ini. Wajah Fikri pucat pasi. Pat, jangan, tolong, saya butuh pekerjaan ini. Lalu bagaimana dengan anak saya yang kamu abaikan saat sedang sekarat? Apakah dia tidak butuh suami? Tidak butuh kasih sayang? Bentak Papa. Fikri tak bisa menjawab. Ia menunduk. Aku berdiri, menatapnya dengan tegas. Sekarang kamu tahu rasanya diabaikan. Tapi ini baru permulaan, Fikri. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah. Karena aku tidak akan lagi jadi perempuan yang kamu injak-injak seenaknya. Aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Sejak Fikri resmi dipecat dari perusahaan ayahku, hidupku terasa lebih tenang. Aku masih tinggal sementara di rumah Rena, sahabatku, sambil menenangkan diri dan merawat kandunganku yang semakin besar. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Kekuatan sebagai seorang ibu.
Fikri mencoba menghubungiku beberapa kali. Ia menelepon, mengirim pesan, bahkan datang ke rumah Rena. Tapi aku tak pernah menggubrisnya. Aku tak ingin mendengar satupun alasan darinya. Bagiku, pengkhianatan tak bisa ditawar atau ditawar dengan permintaan maaf yang terlambat. Terlalu banyak luka yang sudah dia torehkan. Suatu malam, Rena menatapku dengan wajah serius. Din, aku punya kabar yang mungkin kamu harus tahu. Aku yang sedang memijat kakiku yang bengkak menoleh dengan pelan. Apa? Rena membuka laptopnya dan menunjukkan email dari temannya yang bekerja di kantor lama Fikri. Ternyata, perselingkuhan Fikri dan Anissa bukan hal yang baru. Bahkan, mereka sudah terlihat dekat sejak aku mengandung 2 bulan. Aku tahu ini sakit, Din. Tapi kamu perlu tahu siapa mereka sebenarnya. Biar kamu makin yakin bahwa kamu nggak salah mengambil keputusan. Mataku menatap layar laptop. Di sana ada beberapa foto. Fikri dan Anissa keluar dari hotel, makan malam bersama di luar jam kantor, bahkan duduk berdempetan saat rapat. Satu hal yang membuat perutku mual bukan karena hamil, tapi karena jijik, ada rekaman CCTV mereka berpegangan tangan di area parkir kantor. Ini semua sebelum kamu masuk rumah sakit, kata Rena pelan. Mereka udah mulai sejak kamu masih sibuk masak dan nyiapin makanan buat Fikri tiap malam. Aku memejamkan mata. Kepalaku menunduk. Di saat aku repot menahan mual, muntah, nyiapin makan malam, dan nyuci bajunya, dia malah sibuk memanjakan wanita lain. Anissa itu perempuan jahat, Din, tambah Rena. Bahkan dia tahu Fikri udah nikah. Tapi tetap ngejar. Katanya dia suka tantangan. Aku mengepalkan tangan. Nafasku mulai berat. Perempuan macam apa yang bahagia melihat istri orang menderita? Bisikku. Dan laki-laki macam apa yang tega mengabaikan istrinya yang hamil demi wanita seperti itu, sambung Rena, suaranya getir. Aku merasa ada api menyala dalam dadaku. Tidak, aku tidak boleh hanya marah. Aku harus balas. Aku harus tunjukkan bahwa aku bukan istri yang bisa diinjak-injak sesuka hati. 3 hari kemudian, aku menemui pengacara keluarga kami. Kuajukan surat gugatan cerai secara resmi. Semua bukti yang kukumpulkan, pesan mesra, foto-foto, rekaman CCTV, hingga keterangan saksi, kuserahkan sebagai lampiran. Aku ingin proses perceraian ini berjalan cepat dan bersih. Aku ingin bebas dari Fikri sebelum bayiku lahir. Pengacara hanya mengangguk, lalu berkata pelan, kami akan urus secepatnya. Dan tenang Bu Dinda, Anda berada di pihak yang sangat kuat secara hukum. Aku mengangguk. Terima kasih. Saat aku pulang ke rumah Rena, kudapati Fikri berdiri di depan gerbang. Wajahnya kusut. Janggutnya mulai tumbuh tak rapi. Pakaian kerjanya tak lagi necis seperti dulu. Dinda, tolong, kita bicara sebentar aja, aku mohon, katanya memelas. Aku berjalan melewatinya tanpa menatap. Tapi dia malah memegang lenganku. Dinda, aku salah. Aku hilaf. Aku gak tahu kenapa aku bodoh banget. Tapi aku nyesel. Sungguh. Aku menoleh. Mata kami bertemu. Tapi tidak ada getaran cinta sedikit pun. Yang ada hanya jijik dan amarah. Kamu menyesal karena dipecat dari kantor papa, bukan karena menyakitiku. Ucapku datar. Enggak, Din. Aku... Diakui aja, efek. Kamu hancurkan semua sendiri. Kamu tinggalkan aku waktu aku hampir mati di rumah sakit. Kamu tahu rasanya gimana? Kamu tahu rasanya ditinggal suami di saat butuh pelukan? Sementara kamu malah makan malam romantis rayakan ulang tahun wanita lain. Fikri terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Kamu udah selesai dalam hidupku, Fik. Sekarang giliranku buat mulai hidup baru. Tanpa kamu. Aku berjalan masuk ke rumah dan menutup pintu dengan pelan. Di balik pintu, aku jatuh terduduk dan menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Karena aku akhirnya mulai melepaskan. Minggu berikutnya, aku menerima undangan dari HRD perusahaan tempat papa bekerja. Mereka ingin aku memberi kesaksian formal dalam proses pemecatan Anissa. Ternyata, setelah Fikri dipecat, Anissa mulai menyebarkan gosip buruk tentang papa dan bahkan menuduh bahwa pemecatan Fikri tidak adil. Aku datang ke kantor dengan perut yang semakin besar, mengenakan baju hamil berwarna putih bersih.
Semua mata tertuju padaku saat aku masuk ke ruang rapat. Anissa juga hadir, duduk di ujung ruangan dengan wajah angkuh. Silakan, Bu Dinda. Ceritakan dari awal, kata HRD. Aku menjelaskan semuanya dengan tenang tapi tegas. Aku buka semua bukti, aku beberkan pengabaian yang kulalui, hingga ulah Anissa yang tak tahu malu. Anissa tampak gelisah. Matanya menyipit, tapi ia tak bisa menyangkal. Semua bukti terlalu jelas. Anissa, kami menerima laporan bahwa kamu menjalin hubungan dengan suami sah dari karyawan lain, bahkan setelah mengetahui status pernikahan mereka. Itu melanggar kode etik perusahaan. Kami resmi memutus hubungan kerjamu per hari ini. Anissa berdiri dengan marah. Kalian semua munafik. Kalian cuma melindungi keluarga kalian sendiri. Tapi tak ada yang peduli. Petugas keamanan memintanya meninggalkan ruangan. Aku hanya menatapnya sekali, tanpa amarah, tanpa rasa bersalah. Karena aku tahu, keadilan akhirnya mulai memihakku. Sore itu, aku duduk di taman kantor sambil memandangi langit senja. Rena menyusulku membawa es kelapa muda. Lega? Tanyanya sambil menyodorkan gelas. Aku tersenyum lemah. Bang? Fikri sekarang nganggur, Din. Dan katanya Anissa ninggalin dia. Karena ya, jelas, Anissa suka cowok mapan. Fikri udah bukan siapa-siapa sekarang. Aku hanya mengangguk. Tak ada rasa puas, tak ada tawa kemenangan. Yang ada hanya ketenangan. Karena aku sudah tidak lagi membiarkan mereka menyiksaku. Mereka bisa saja senang di awal. Tapi aku yakin, hidup akan mengembalikan rasa sakit itu pada mereka, bisikku. Malam itu sebelum tidur, aku duduk di ranjang dan menatap foto USG bayiku. Tanganku membelai perutku dengan lembut. Maaf ya, Nak. Mama sudah terlalu lama diam. Tapi sekarang, Mama akan lindungi kamu dengan seluruh jiwa Mama. Kita gak butuh dia. Kita bisa bahagia, kita akan bahagia. Dalam keheningan malam, aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa damai. Aku tahu, ini baru awal. Tapi setidaknya, langkah pertamaku untuk membalas, melindungi, dan bangkit, sudah kuambil. Dan aku tak akan berhenti. Setelah semua yang kulalui, satu hal yang kusadari, aku terlalu lama menyimpan luka sendirian. Aku pikir aku bisa kuat tanpa mengadu pada siapapun. Tapi kenyataannya, aku butuh sandaran. Dan aku tahu, aku masih punya orang tua yang mencintaiku sepenuh hati. Hari itu, aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah Mama dan Papa. Sejak menikah, aku memang jarang berkunjung karena lebih sering berusaha mandiri bersama Fikri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa jadi istri yang baik. Tapi ternyata semua perjuanganku dibalas dengan penghinaan dan pengkhianatan. Rena mengantarku ke rumah orang tuaku. Mataku berkaca-kaca saat melihat pagar besar rumah tempat aku dibesarkan kembali berdiri di hadapanku. Rumah yang dulu penuh kehangatan. Rumah yang kini kurindukan lebih dari apapun. Saat aku turun dari mobil, Mama langsung keluar dari pintu depan dan memelukku erat. Nak, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kamu tahu, hati Mama rasanya remuk waktu tahu kamu menderita seperti ini. Aku tak bisa menahan air mata. Tangisku pecah di pelukan Mama. Pelukan yang tak pernah berubah sejak aku kecil. Pelukan yang bisa mencairkan semua beban di dada. Maaf, Emma, aku gak mau bikin Mama dan Papa khawatir. Justru karena itu kamu harus cerita, Nak. Kamu bukan sendiri. Papa menyusul keluar, menatapku dengan pandangan khawatir. Tapi berbeda dari Mama yang langsung menangis, Papa hanya menatapku dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Masuklah. Kita bicarakan semuanya." Aku duduk di ruang keluarga. Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding dan napasku yang masih bergetar. Dengan perlahan, aku menceritakan segalanya. Dari awal kehamilan, sikap Fikri yang berubah, rasa sakit karena ngidam dan tidak dihiraukan, hingga dirawat di rumah sakit sendirian. Lalu semua tentang Anissa, perselingkuhan mereka, bukti-bukti yang kukumpulkan, dan keputusan pengadilan yang sedang diproses. Papa mendengarkan dengan saksama. Matanya mulai memerah, tapi ia tetap tenang. Tak sekalipun ia memotong ceritaku.
Sementara Mama sesekali mengusap air mata dan memeluk tanganku. Dia tinggalkan kamu saat kamu sekarat. Demi perempuan murahan, tanya Papa akhirnya, suaranya tertahan amarah. Aku mengangguk. Papa berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar, lalu berkata, tahukah kamu, Dinda? Ayahmu ini berusaha keras membangun perusahaan dari nol. Aku ingin saat kamu menikah, kamu hidup berkecukupan. Makanya aku bantu Fikri. Aku jadikan dia kepala proyek di perusahaanku. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia suamimu. Aku tercekat. Benar-benar tak tahu bahwa bantuan Papa sedalam itu. Dan balasannya, dia hianati kamu, lanjut Papa dengan nada getir. Dia kira kita tak tahu harga diri? Dia kira dia bisa bermain di belakang tanpa konsekuensi. Mama menggenggam tanganku erat. Papa kamu sangat kecewa, Din. Tapi sekarang kamu aman. Kamu dan bayi kamu akan kami lindungi. Aku terisak. Aku merasa gagal, Pak. Aku pengen jadi istri yang baik. Tapi ternyata aku malah diperlakukan seperti ini. Papa membalikkan badan dan menatapku. Wajahnya lembut kali ini. Kamu gak gagal, Dinda. Kamu justru luar biasa karena tetap bertahan selama ini. Tapi kamu gak harus terus bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan. Kadang, melepaskan adalah bentuk terbaik dari keberanian. Kata-kata Papa menancap dalam di hatiku. Aku memeluk Mama lagi, dan Papa mendekat, memeluk kami berdua. Hangat, utuh. Aku merasa utuh lagi. Beberapa hari kemudian, Papa memanggil beberapa tim dari manajemen perusahaan. Ternyata, selain Fikri, ada beberapa staf lain yang terlibat menutupi hubungan gelapnya dengan Anissa. Papa tak ingin ada kecurangan di perusahaannya. Ia bersih-bersih besar. Integritas itu harga mati, kata Papa. Dan siapapun yang mengkhianati keluarga ini akan berhadapan langsung dengan saya. Fikri sendiri sudah mulai hidup tak tentu arah. Sejak dipecat, dia sempat mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain, tapi reputasinya sudah hancur. Papa punya jaringan yang luas di industri. Banyak perusahaan konstruksi besar mengenal Papa. Begitu tahu bahwa Fikri adalah mantan menantu yang dipecat karena skandal, tak ada yang mau menerima. Kudengar dari Rena, dia sudah menjual motor dan pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Anissa, setelah dipecat dan disingkirkan dari jaringan profesional, dia menjauh. Bahkan menurut kabar terakhir, dia kembali ke kampung halamannya karena tak tahan di kota. Sementara itu, aku mulai menjalani terapi psikis untuk menyembuhkan traumaku. Setiap malam, aku rutin bicara dengan bayiku. Menyentuh perutku, menyanyi, dan berdoa agar ia tumbuh dengan sehat. Mama dan Papa juga sangat suportif. Mereka menyiapkan kamar bayi. Mereka mendampingiku periksa kandungan. Bahkan Mama ikut senam hamil bersamaku. Aku mulai merasa bahagia lagi. Suatu sore, aku duduk di teras belakang rumah orang tuaku. Angin sore berembus lembut, menenangkan. Papa datang dan duduk di sebelahku. Kamu tahu, Din, katanya tiba-tiba, ayah gak pernah nyangka akan melihat kamu terluka separah ini. Tapi kamu hebat. Kamu bisa berdiri lagi. Dan itu membuat ayah bangga. Aku menatap Papa, menahan haru. Terima kasih, Pak. Karena Papa dan Mama, aku masih bisa merasa berharga. Papa tersenyum. Kamu itu berharga, Din. Bukan karena kamu anak ayah. Tapi karena kamu adalah ibu dari cucu pertama kami. Dan wanita sekuat kamu, pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Aku memeluk Papa erat. Kali ini, tak ada tangis. Hanya syukur. Karena aku tahu, aku tidak sendiri. Dan aku tak akan pernah kembali pada luka yang dulu. Mulai hari itu, aku menata hidupku perlahan. Aku mempersiapkan diri menjadi ibu tunggal. Aku mendaftar kelas parenting, belajar tentang tumbuh kembang bayi, dan bahkan mulai menjalankan bisnis kecil online yang kujalankan dari rumah. Sementara Fikri dan Anissa perlahan dilupakan oleh dunia yang dulu mereka nikmati. Kehidupan mereka kini penuh bayangan masa lalu. Dan aku memilih melangkah ke depan. Sudah sebulan berlalu sejak aku pulang ke rumah orang tuaku. Perutku makin membesar,
Kandunganku masuk usia 7 bulan, dan setiap gerakan kecil dari bayi di dalam perutku terasa seperti kekuatan baru yang mengalir dalam darahku. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, yang diam diperlakukan semena-mena, yang menangis sendirian di ranjang rumah sakit tanpa pelukan suami. Aku telah berubah. Papa mulai sering mengajakku duduk berbincang soal masa depan. Setelah kamu melahirkan dan sudah cukup pulih, ayah ingin kamu pegang satu lini usaha di perusahaan kita, katanya suatu sore. Pak, aku nggak tahu apa-apa tentang konstruksi, jawabku pelan. Gak masalah, kita akan latih kamu pelan-pelan. Kamu punya nyali dan integritas, itu yang penting. Perusahaan ini akan jadi warisan kamu dan cucu-cucu ayah nanti. Aku hanya bisa tersenyum haru. Dulu aku begitu bergantung pada Fikri, menganggap dia pemimpin rumah tangga dan penentu arah hidupku. Tapi ternyata, kekuatan itu ada di dalam diriku sendiri. Sementara itu, kabar tentang Fikri dan Anissa makin santer terdengar. Rena, seperti biasa, selalu jadi mata-mataku. Ia punya banyak teman yang masih bekerja di dunia konstruksi dan perkantoran. Lewat mereka, Rena mendengar bahwa Fikri tak hanya dipecat dari perusahaan papa, tapi juga masuk daftar hitam di beberapa proyek besar. Banyak rekanan tahu kisah kalian, Din. Bahkan Fikri disebut-sebut sebagai contoh buruk dalam pelatihan karyawan baru. Jangan jadi seperti Fikri, kata Rena sambil tertawa kecil. Aku hanya mengangguk. Aku tidak membalas dengan tawa, hanya senyum tipis. Bukan karena puas, tapi karena keadilan memang semestinya berjalan seperti itu. Dari kabar terakhir, Fikri kini tinggal di kontrakan sempit bersama Anissa. Tapi itu pun tak bertahan lama. Kontrakan itu sebenarnya milik perusahaan, dulunya memang disediakan untuk karyawan yang sedang dalam proyek luar kota. Setelah Anissa dipecat dan Fikri dikeluarkan, manajemen perusahaan memberi mereka waktu 1 bulan untuk angkat kaki. Namun, mereka masih bertahan, menolak pindah, berdalih tak punya tempat lain. Papa tahu kabar itu. Dan dengan tegas, beliau memerintahkan bagian legal untuk mengurus pengosongan tempat tersebut. Ayah gak akan biarkan mereka berlindung di bawah atap perusahaan kita, ucapnya dengan nada datar. Hari itu tiba. Sebuah mobil perusahaan dikirim ke lokasi. 2 petugas legal dan 1 petugas keamanan datang dengan surat resmi. Mereka memberi waktu 1 jam kepada Fikri dan Anissa untuk mengosongkan tempat. Rena, yang selalu semangat mengumpulkan kabar, bahkan mendapatkan rekaman video amatir dari seorang mantan rekan kerja Anissa yang tinggal di sekitar lokasi kontrakan itu. Di video itu, Fikri terlihat marah-marah, melempar koper, sementara Anissa menangis histeris karena pakaian-pakaiannya ditaruh di kardus. Mereka berdua adu mulut di depan petugas. Ini semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan kehilangan kerjaanku, teriak Fikri. Jangan salahin aku. Kamu yang janji mau nikahin aku dan kasih hidup yang enak. Sekarang kita jadi gelandangan, balas Anissa sambil menendang kardus. Petugas hanya berdiri kaku, menunggu mereka membereskan barang. 1 jam kemudian, pintu dikunci dan mereka benar-benar harus pergi. Tak ada tempat lagi untuk mereka berlindung. Rena mengirim video itu padaku, lengkap dengan catatan. Mereka akhirnya jatuh ke tempat yang seharusnya. Karma is real, Din. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Lalu kutaruh perlahan di meja, dan kupeluk perutku. Bayiku bergerak lembut, seolah ikut bicara padaku. Kita sudah melewati badai, Nak. Sekarang saatnya hidup tenang. Beberapa hari kemudian, Fikri muncul lagi. Ia datang ke rumah orang tuaku, memohon di depan pagar. Aku sedang duduk di ruang tamu saat Mbak Yanti, pembantu lama keluarga kami, masuk dan memberitahu. Bu Dinda, itu, Pak Fikri di luar. Dia, nangis, Bu. Katanya mau bicara. Aku menatap Papa yang sedang membaca koran di sampingku. Tanpa bicara, Papa langsung berdiri dan berjalan keluar. Aku ikut di belakangnya, berdiri di ambang pintu. Fikri berlutut di depan pagar. Pakaiannya lusuh, wajahnya kurus dan penuh bekas lelah. Pak, saya mohon, biarkan saya bicara dengan Dinda. Saya nyesel, saya salah besar, suaranya serak. Papa tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang tajam. Dinda, maafin aku bodoh, aku hilaf, aku terbutakan janji manis Anissa.
Tapi aku sadar sekarang. Anissa ninggalin aku. Dia pergi sama laki-laki lain. Aku kehilangan semuanya. Aku menatap Fikri tanpa ekspresi. Dan kamu pikir, aku akan menyambutmu kembali setelah kamu meninggalkanku di rumah sakit saat aku hamil 7 bulan? Setelah kamu rayakan ulang tahun selingkuhanmu, sementara aku dirawat karena hampir keguguran. Fikri menunduk. Aku nggak pantas minta maaf. Tapi, aku nggak tahu harus kemana lagi. Papa akhirnya buka suara. Kamu salah besar jika mengira rumah ini akan jadi tempatmu pulang. Kami menerima kamu dulu karena kamu suami anak kami. Tapi sekarang kamu bukan siapa-siapa. Pak, Dinda sudah cukup menderita. Sekarang dia bahagia, dan kamu tak punya tempat dalam hidupnya lagi. Pergilah, sebelum aku minta petugas keamanan mengusirmu. Fikri masih sempat memelas, tapi akhirnya pergi. Jalannya tertatih. Hancur. Tapi aku tak merasa kasihan sedikit pun. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Memakai daster hamil yang mama belikan, rambutku digelung rapi. Aku menyentuh perutku yang besar dengan lembut. Kita sudah berhasil, Nak, bisikku. Mama sudah berdiri lagi. Mama sudah tidak takut. Dan mama janji, kamu gak akan pernah hidup dalam kebohongan seperti mama dulu. Dalam pantulan cermin, aku melihat seorang wanita yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih tenang. Beberapa hari kemudian, aku menggelar pengajian kecil di rumah sebagai bentuk syukur atas kehamilanku yang sehat dan kehidupan baruku. Papa dan Mama mendampingi dengan wajah berseri-seri. Rena, tentu saja, hadir sebagai orang paling setia dalam hidupku setelah keluarga. Saat semua tamu sudah pulang, Rena memelukku sambil berbisik, "Aku bangga sama kamu, Din. Kamu bukan korban. Kamu pejuang." Aku memeluknya erat. Dan kamu pahlawan yang gak pernah ninggalin aku saat aku jatuh. Hidup Fikri dan Anissa hancur. Mereka berdua saling menyalahkan, dan pada akhirnya, saling meninggalkan. Fikri kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan keluarganya sendiri. Anissa kembali ke daerah asalnya, membawa rasa malu dan aib. Sementara aku tetap berdiri, semakin kuat. Bayiku akan segera lahir. Dan aku tahu, aku akan menyambutnya dengan cinta, tanpa luka dari masa lalu. Karena hidup yang dulu kuberikan dengan sepenuh hati kepada Fikri, kini telah kuambil kembali. Dan kupersembahkan hanya untuk diriku sendiri dan anakku yang akan segera hadir dalam pelukanku. Hari itu langit mendung, udara lembab, dan hujan turun pelan di luar jendela kamar rumah sakit. Aku terbaring lemas di ranjang, menggenggam tangan Mama yang terus menenangkanku dengan bisikan-bisikan lembut. Nafasku berat, keringat dingin mengalir deras dari pelipis. Kontraksi yang terasa seperti mencabik tubuhku datang silih berganti tanpa ampun. Dokter bilang, proses persalinan ini tak akan mudah karena aku cukup lelah secara fisik dan emosional. Tapi aku bersikeras melahirkan secara normal. Aku ingin merasakan perjuangan yang utuh, aku ingin anakku hadir ke dunia ini dengan cara yang paling manusiawi, penuh rasa sakit, penuh cinta. Tarik napas, Dinda. Dorong, dorong sekarang. Seru bidan. Aku menggigit bibirku sendiri. Sakitnya tak terlukiskan. Seperti seluruh tulangku akan patah. Tapi dalam hatiku, aku terus berkata, "Ini untukmu, Nak. Ini untukmu." Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang selama 11 jam, tangisan pertama itu pecah memenuhi ruangan. Nyaring, kuat, dan menggetarkan hati. "Selamat, Bu Dinda." Bayi perempuan, sehat, berat 3,1 kilogram. Air mataku jatuh tak terbendung. Mama menangis di sampingku, menggenggam tanganku erat. Rena yang juga ikut menunggu di luar kamar, masuk sambil mengusap wajahnya yang sembab. Perawat meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Tubuhnya hangat, pipinya merah, matanya terpejam, dan dia meringkuk kecil seperti sedang mencari perlindungan dalam tubuhku. "Selamat datang, anakku," bisikku. "Selamat datang di dunia. Maafkan Mama yang tak bisa memberimu sosok ayah. Tapi Mama janji, kamu tidak akan pernah kekurangan cinta." 3 hari setelah melahirkan, aku pulang ke rumah orang tuaku.
Kamar tempat aku dibesarkan kini disulap menjadi ruang penuh mainan bayi, tempat tidur kecil yang cantik, dan dinding dihiasi wallpaper awan biru lembut. Setiap pagi, Mama menyiapkan jamu agar aku cepat pulih. Papa rajin membelikan popok dan perlengkapan bayi. Bahkan ia memesan jasa perawat khusus untuk membantu di malam hari. Tapi anehnya, meski semua bantuan itu tersedia, aku tetap memilih bangun sendiri saat bayiku menangis. Aku ingin menjadi ibu seutuhnya. Ingin mengurus anakku dengan tanganku sendiri. Kupeluk anakku setiap malam, membisikkan dongeng, menyanyikan lagu lembut yang dulu dinyanyikan Mama untukku. Namanya Kirana. Artinya cahaya. Karena dia adalah cahaya baru dalam hidupku. Sinar yang menyibak semua kegelapan yang pernah kutelan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kirana tumbuh dengan sehat. Setiap kali dia tersenyum, aku merasa seperti disiram oleh harapan baru. Aku mulai memotret momen-momen kecilnya, saat dia pertama kali bisa menggenggam jari Mama, saat dia tertawa kecil saat tidur, saat dia membuka matanya dan menatapku seperti mengenal. Papa membuatkan album khusus untuk semua dokumentasi Kirana. Ini cucu pertama ayah. Harus lengkap kenangannya, katanya bangga. Sementara itu, Rena tetap setia datang setiap hari. Ia bahkan membuatkan akun Instagram khusus untuk Kirana. Siapa tahu nanti bisa jadi selebgram bayi, tandanya. Tapi bagiku, Kirana tidak butuh sorotan. Dia hanya butuh cinta. Namun di tengah kebahagiaan itu, aku tak bisa memungkiri, sesekali ada rasa sepi. Saat tengah malam, ketika semua orang tidur, dan aku terjaga sendirian menyusui Kirana, aku sering memandangi wajah mungilnya dan bertanya dalam hati. Apakah dia akan bertanya tentang ayahnya nanti? Apa yang akan kukatakan saat ia dewasa? Haruskah ia tahu bahwa sang ayah memilih meninggalkan kami untuk wanita lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan, namun aku tahu suatu hari aku harus menjawabnya. Untuk saat ini, aku hanya bisa mencintainya sepenuh hati dan memberi hidup terbaik untuknya. Suatu sore, saat aku sedang mengayun Kirana di halaman belakang, ponselku berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal masuk. Awalnya ingin kuabaikan, tapi entah kenapa, jari ini bergerak menjawab. Halo, kataku pelan. Dinda? Suaranya berat, lelah. Tapi aku mengenalnya. Itu suara yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Suara yang kini tak lagi kutakuti, tapi juga tidak kutunggu. Fikri? Ya, ini aku. Aku dengar kamu sudah melahirkan. Anak kita, perempuan, ya? Aku menggenggam gagang ponsel erat. Ingin menutupnya, tapi suara itu terdengar begitu hancur, dan aku hanya ingin menyelesaikan semuanya. Iya, Kirana namanya, jawabku datar. Boleh aku lihat dia suatu hari nanti. Aku diam. Tak tahu harus menjawab apa. Tapi akhirnya aku berkata, dia tidak kekurangan kasih sayang. Dia punya kakek, nenek, dan ibu yang sangat mencintainya. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi Dinda, aku cuma pengen minta maaf. Aku kehilangan segalanya sekarang. Pekerjaan, reputasi, bahkan, aku hampir kehilangan akal sehatku. Kamu bukan, hampir, kamu memang kehilangan akal sehat waktu kamu ninggalin aku dan anak kita demi selingkuhanmu. Dan saat kamu berpikir semuanya bisa kamu perbaiki hanya dengan satu telepon, kamu salah besar. Maafkan aku. Maaf itu tidak akan memperbaiki luka yang kamu toreh. Tapi tenang, aku sudah tidak membencimu. Aku sudah melepaskan. Aku bahkan mendoakan kamu bisa hidup lebih baik dimanapun kamu berada. Aku mendengar isaknya dari seberang. Tapi aku tak berkata apa-apa lagi. Selamat tinggal, Fikri, ucapku akhirnya, lalu kututup telepon itu. Malamnya, aku duduk di ranjang bersama Kirana yang tidur di pelukanku. Kuusap kepalanya, dan kubisikkan, Mama sudah selesai dengan masa lalu, Nak. Sekarang, kita hanya punya masa depan. Beberapa minggu kemudian, aku memulai langkah baru. Aku menerima tawaran Papa untuk memegang divisi sosial perusahaan, membangun proyek-proyek pemberdayaan perempuan, terutama bagi ibu-ibu muda yang menjadi orang tua tunggal sepertiku. Aku ingin membantu mereka, karena aku tahu rasanya tak punya tempat bergantung. Bersama Rena,
Kami membentuk komunitas Perempuan Bangkit. Tempat di mana para ibu seperti kami bisa saling menguatkan. Aku menceritakan pengalamanku bukan dengan rasa malu, tapi dengan keberanian. Karena aku tahu, setiap luka bisa menjadi kekuatan jika kita mau menyembuhkannya. Kini, Kirana sudah berusia 3 bulan. Dia mulai belajar mengoceh, tersenyum saat mendengar suaraku, dan menggenggam jariku setiap malam. Dia adalah hidupku, semangatku, alasanku bangun setiap pagi. Dan aku bukan hanya seorang perempuan yang dikhianati. Aku adalah ibu. Aku adalah pemimpin. Aku adalah bukti bahwa ketika perempuan memilih untuk bangkit, dunia tidak bisa lagi menginjaknya. 3 tahun telah berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan hidupku kini berubah begitu drastis. Aku bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di ranjang rumah sakit, bukan lagi istri yang menunggu suami pulang sambil membawa luka yang sama setiap hari. Aku telah menjadi wanita yang utuh, kuat, dan berani, karena bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk seseorang yang kini menjadi pusat duniaku, Kirana. Anakku kini tumbuh menjadi gadis kecil yang lincah dan cerdas. Matanya bulat seperti mata Fikri, tapi senyum dan sifatnya adalah cerminan dari keteguhan yang kutanamkan setiap hari. Di usianya yang baru menginjak 3 tahun, dia sudah tahu cara menghiburku saat aku lelah, dan seringkali memelukku sambil berkata, "Mama, Kirana sayang Mama." Hanya itu yang aku butuhkan untuk merasa cukup. Aku berhasil membangun divisi sosial yang dipercayakan Papa padaku. Lewat proyek Perempuan Bangkit, aku kini mengelola lebih dari 100 ibu tunggal yang dulu hampir menyerah, tapi kini punya harapan dan penghasilan. Kami membuat koperasi kecil, pelatihan menjahit, kelas bisnis daring, dan bahkan pameran produk buatan mereka. Aku menjadi pembicara di beberapa seminar tentang pemberdayaan perempuan. Nama, Dinda Maheswari, mulai dikenal bukan karena kisah kelamku, tapi karena perjuanganku. Dan aku bangga akan itu. Suatu sore, aku menghadiri pameran usaha kecil yang diadakan di gedung Balai Kota. Aku datang bersama Kirana, Mama, dan Rena yang kini menjadi koordinator utama komunitas kami. Kami mengenakan busana tradisional karya ibu-ibu binaan yang sedang kami bantu pasarkan ke toko besar dan platform online. Senyum Kirana begitu cerah saat melihat boneka rajut yang dibuat khusus untuknya. "Lihat Mama, ini boneka Kirana." Aku mencium pipinya. "Iya, sayang, itu buatan Tante Winda dari Bengkulu." "Bagus ya?" Kirana mengangguk heboh. Saat sedang mengobrol dengan salah satu tamu kehormatan, aku dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang berdiri jauh di kerumunan. Tubuhku seketika menegang. Mataku tak salah lihat. Fikri. Ia berdiri dengan pakaian sederhana. Rambutnya lebih panjang, wajahnya tirus, tapi aku tetap bisa mengenalinya. Ia menatapku lama, lalu menunduk ketika mata kami bertemu. Aku tak bergerak, tak melangkah, tak menyapa. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang menandakan, aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari sekadar baik. Fikri mencoba mendekat. Tapi sebelum ia sampai di hadapanku, Kirana menarik tanganku dan berkata, "Mama, boneka Kirana ketinggalan di meja tadi." "Yuk kita ambil, Nak," jawabku sambil mengabaikan kehadirannya. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Karena apa gunanya masa lalu, jika masa kini sudah begitu indah? Malam harinya, aku duduk di balkon kamar sambil menyesap teh hangat. Mama dan Papa sudah tidur. Kirana juga sudah terlelap setelah seharian bermain. Aku membuka album foto di ponselku, foto-foto kenangan 3 tahun terakhir. Kirana waktu pertama kali bisa berdiri. Kirana ulang tahun pertama, meniup lilin sambil babbling tidak jelas. Kirana dan Papa di kebun, menanam pohon jambu. Aku dan Rena di peluncuran program, Bangkit untuk Ibu. Semua momen itu, begitu penuh warna. Lalu aku membuka folder lama. Folder yang berisi foto pernikahanku. Aku melihat diriku mengenakan gaun putih, berdiri di samping Fikri yang kini bahkan sulit kuingat dengan rasa apapun. Aneh. Dahulu aku begitu mencintainya. Kini, aku hanya menatap foto itu seperti melihat masa kecil, jauh, tak lagi menyakitkan, hanya bagian dari perjalanan. Aku menghapus folder itu malam itu juga. Bukan karena benci.
tapi karena aku sudah selesai. Suatu hari, saat aku sedang mempersiapkan acara peringatan 3 tahun komunitas kami, aku mendapat surat undangan dari sebuah universitas swasta ternama. Mereka ingin memberikan penghargaan, inspirasi wanita Indonesia, atas kerja keras dan dedikasiku membangun jaringan perempuan mandiri di daerah terpencil. Aku tak percaya saat membaca surat itu. Dulu aku hanya seorang ibu rumah tangga yang sering diremehkan, dikasari secara emosional, dan dianggap tidak penting. Kini, aku berdiri di atas panggung, memberi pidato di depan ratusan mahasiswa dan aktivis sosial. Dulu, saya berpikir dunia ini akan berakhir saat suami saya meninggalkan saya. Tapi ternyata, itu adalah awal dari dunia yang baru. Dunia di mana saya bisa menjadi pemimpin untuk anak saya, untuk perempuan lain, untuk diri saya sendiri. Tepuk tangan menggema di aula. Aku tak menangis saat menerima penghargaan itu. Tapi ketika Kirana berlari ke atas panggung dan memelukku sambil berkata, "Mama hebat," hatiku tak mampu menahan tangis haru. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kini, aku tinggal di rumah kecil yang kupilih sendiri. Bukan karena tak bisa tinggal bersama mama papa, tapi karena aku ingin Kirana tumbuh mandiri. Rumah itu kubeli dengan uangku sendiri. Di ruang tamu tergantung tulisan, "Wanita tidak harus sempurna untuk kuat, tapi ia harus berani untuk bahagia." Setiap sore kami menyiram tanaman. Setiap malam kami membaca buku dongeng sebelum tidur. Kadang-kadang Kirana bertanya, "Mama, Kirana gak punya ayah ya?" Dan aku menjawab lembut, "Kamu punya mama, kamu punya opa dan oma, kamu punya tante Rena. Kamu punya banyak cinta. Itu cukup, sayang." Ia mengangguk, seperti mengerti, lalu memelukku lebih erat. Beberapa tahun ke depan, Kirana akan sekolah. Aku akan tetap bekerja, tetap membantu perempuan lain, tetap menulis, tetap tumbuh. Mungkin suatu hari cinta baru akan datang. Tapi kalaupun tidak, aku baik-baik saja. Karena bahagia bukan soal memiliki seseorang di sampingmu. Bahagia adalah saat kamu bisa mencintai dirimu sendiri dengan tulus, meski pernah dihancurkan. Dan untuk semua perempuan yang pernah disakiti, dihina, ditinggal saat rapuh, diabaikan saat membutuhkan. Aku ingin kalian tahu, kita bisa berdiri lagi. Kita bisa membangun dunia baru dari puing-puing luka. Dan saat dunia berkata kita tak bisa hidup tanpa mereka, tunjukkan bahwa kita justru tumbuh lebih indah. Aku, Dinda Maheswari, bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah ibu dari seorang anak yang bahagia. Pengusaha sukses, pejuang perempuan, dan wanita yang berdiri dengan kepala tegak, tanpa perlu bergantung pada cinta yang menyakiti.